Bapak Ibu yang saya hormati, saya sengaja memang Bu menengok catatan, takut awak itu juga yang disampaikan. Saya mengutip dalam kitab Salahul Ummah fi Uluwil Himmah yang ditulis Al-Imam Sayyid Muhammad Hussein Al-Afani pada jilid pertama halaman 57. Kata beliau, ada situasi kondisi yang kita alami, Allah kasih solusi. Setiap masalah yang kita hadapi, solusinya beliau kasih. Pertama, inna fil qalbi sa'sa la yalummuhu illa iqbalu 'ala Allah. Sesungguhnya jika datang dalam dirimu perasaan keras, udah mulai keras hati itu, macam mana solusinya? La yalummuhu illa iqbalu 'ala Allah. Dia tak akan bisa dihilangkan kecuali menghadap Allah dalam ibadah. Orang sekarang Bu, kalau keras hatinya kemana Pak? Wisata. Kalau udah keras hatinya, kemana kita? Setiap sekali pun Bukit Lawang, dekat kali Bukit Lawang, ke Aceh lah, ke Sabang. Ternyata solusi itu tak jauh-jauh. Solat saja kau 2 rakaat menghadap Allah, selesai. Betul nggak Bu? Ada juga orang yang ngomong, Ustaz, aku kalau solat Ustaz, pikiranku kemana-mana Pak Ustaz. Lebih baik solat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana nggak solat. Mana Ibu pilih Bu? Nah, makanya kata beliau, kalau keras hatimu, nggak payah obatnya. Solat kedua rakaat menghadap Allah, selesailah perkaranya. Kalau tak bisa Ustaz, ini pula. Kalau tak bisa, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Adh-dharifu innal 'aisa qadrun, sabbuhu dzikrul maniyati wal quburil wawil." Apa maknanya? Sesungguhnya kehidupan ini dibungkus dengan kekeruhan dan kegelisahan. Yang bisa menghilangkannya, membersihkannya adalah orang yang mengingat kematian dan ingat dengan kuburan. Hanya 2 itu. Tak juga hilang perasaan keras hatimu, kata Al-Imam Sayyid Muhammad Al-Husaini Al-Afani. Kata Sufyan Ats-Tsauri, coba tes yang kedua ini. Apa itu? Coba ingat-ingat mati. Kalau juga tak bisa ingat mati, coba sering-sering ziarah kubur. Maka kalau dah keras hati kita Bu berantam, bawa bapak ni ke kuburan. Abang jangan sok paten abang bang. Abang mati nanti di sini, kau pun mati di sini. Ya udah, sama-sama mati kita di sini. Cuman kalau mau mak nih Pak, biar lembut hatinya, nggak usah bawa ke kuburan, bawa ke mall, ke toko emas. Ini ketahuilah dia itu. Bapak Ibu, ini mohon maaf Pak, saya punya catatan kecil. Di kitab ini ada kisah yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Namanya Rabi bin Khaisam. Wa hafara Rabi'u bi ibnu Khaisam fi darihi qabra. Rabi bin Khaisam menggali kuburan dalam rumahnya. Fakana idza wajada fi qalbihi qaswah. Karena ketika itu hatinya datang gejala keras hati. Dia gali kuburan sengaja dalam rumahnya. Za'a fattazu'a fi qabri. Sudah dia gali kuburannya, lalu dia masuk ke dalamnya. Fattazu' artinya baru dia telentang. Dah. Famakasa ma sya'allahu, maka dia diam di dalamnya sebagaimana yang Allah kehendaki lamanya. Apa yang dia katakan? Summa yaqul, ketika udah dia gali kubur dalam rumahnya, dia terbaring di dalam kuburan itu, lalu dia mengatakan dalam dirinya, membayangkan dia sudah mati dalam kuburan. Apa katanya? Rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ya Allah, agar aku beramal soleh yang sudah banyak kutinggalkan ketika aku hidup di dunia. Begitulah cara Rabi bin Khaisam melembutkan hatinya. Kira-kira bisa kita coba itu Bu. Gali sepeta. Berapa ukuran kuburan Pak? 1x2 Pak ya? 1x2. Tahap terletak Ibu. Ambil kapas itu, letakkan di sini. Kurasa tak ada yang berani itu. Makanya dulu ada ustadz, tapi lupa saya namanya, khusus ceramah dalam kubur. Gus Nur, tak siapa namanya? Gus Nur Ustaz ya, Gus Nur. Gus Nur. Oh, dia ambil speaker di luar, dia ceramah di dalam. Wahai hadirin jamaah,
Mohon maaf. Udah begini bapak. Belum dalam kubur ini pak, masih di luar lagi nih. Mohon maaf, saya ingat kembali ya. Kalau ada orang meninggal dunia, wafat, jangan lagi bilang pak melayat. Ternyata melayat itu singkatan kata-kata kasar, artinya melihat mayat. Maka yang cocok namanya ta'ziyah. Oh, kemana ibu? Ta'ziyah, itu yang cocok. Nah, dan jangan pala budayakan kalau ta'ziyah baju hitam, baju hitam, jilbab hitam, pikirnya bingunglah malaikat, pikir enggak nampak muka betul, nampak juga gitu. Jadi buat Rabi bin Haisam menggali kuburan dalam rumahnya, fakana idza wajada fi qalbihi qaswa, kalau datang rasa keras di hatinya, apa yang disampaikan? Rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, la'alli, agar aku bersungguh-sungguh beramal soleh apa yang sudah kutinggalkan ketika aku hidup di dunia. Baru apa kata? Summa yaruddu ala nafsih, lalu dia sendiri yang menjawabnya. Ini bahasanya Bapak Ibu, dia gali kubur, lalu dia yang membayangkan dia mati, lalu dia bayangkan dia bangkit kembali. Apa doanya? Ketika qad arza'tuka faziddi, sekarang sudah kukembalikan kau, faziddi, bersungguh-sungguhlah kau ibadah kepadaku. Dia yang bertanya, dia yang menjawab. Kejadian pak, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hatilah pak, aku mengingatkan aku pak. Tengok sebelah kita, tengok. Dia gini juga, entah udah lewatnya kan, tengok dulu. Coba Bapak Ibu izin, jadi kita ini kalau keras hati, coba bayangkan kematian itu. Bukan mana bisa itu, beratlah. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi, selesai tanah ditimbun orang, tinggallah badan seorang diri, tinggallah harta anak dan menantu, tidakkan dapat mengambil alih, hanyalah amal dapat membantu dan doa dari anak yang soleh. Bayangkan itu, masuk dalam kuburan. Saya Muhammad Bapak Ibu, seumur saya masuk ke dalam kuburan baru 3 kali. Betul. Itu pun Muhammad begitu dimasukkan, turunkan tanah. Aku gemuk, takut aku tertanam langsung. Tarik, aku bilang, ngeri juga Pak. Iya, kenapa? Kan macam-macam Pak model kuburan ini. Ada yang liang lahatnya di tengah, betul nggak Pak? Tak, ditekan, Ada yang di samping, tekan, ambil kayu, tekan, ambil kayu. Kubayangkan ke aku gemuknya, macam mana lah besok ini kupikir. Betul, perlu juga itu. Kata Sufyan As-Tsauri tadi, kalau kau menghadap Allah dalam ibadah tak juga hilang keras hatimu. Yang kedua tadi apa katanya Bu? Cobalah ingat-ingat mati. Ingat mati pun tak bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, zurul qubura tazakkaru bihal akhirah. Banyak-banyaklah kau ziarah kubur, karena itu mengingat bekal akhiratmu. Tak juga bisa lembut hati dah ingat kubur, ziarah kubur. Yang kedua, wa ghussilul mauta, sering-seringlah kau memandikan mayat. Apa tujuannya? Fa inna mu'alajatal ajsadi khawiyati mau'izatun balighah, karena memandikan jasad yang kosong, tak berdaya, layu dan lesu, itulah nasihat yang tak bicara tapi dalam. Kita ceramah ini kan macam-macam Pak, tak semua ceramah ini bisa diamalkan jamaah. Maka Bapak Ibu, saya minta tolong, berhasilnya seorang penceramah bukan karena banyak jamaah, tapi adanya perubahan jamaah. Apa yang disampaikan Ustaz dari kita pertama. Saya alhamdulillah tahun pertama 1 tahun sudah mengaji kita. Ku tengok kitab kini udah banyak di sini. Kan alhamdulillah udah banyak yang ku sampaikan. Tak tahu lah untuk dah hafal ibu apa tidak. Pokoknya gini-gini aja Ibu. Biar semangat aku. Betul. Betul enggak Bu? Ghussilul mauta. Coba mandikan mayat. Saya juga memandikan mayat baru 2 kali. Ya 3 kali. Memang ngeri Pak. Ditengok Allah, mertua laki-laki saya
tulang saya kandung, satu lagi jamaah. Kan? Tengok begini Allah. Kadang-kadang kaku, dilembut-lembutkan. Jangan kasar kali. Oh Bu, saya minta tolong. Mulai pagi ini, sarankan sama anak. Oh nak, jangan biarkan auratku ditengok orang besok ya. Saya mamak saya begitu sama ayah saya. Abdil, tak pala bangga ku nak kemana-mana kau ceramah. Yang ku banggakan kau nak, nanti ketika aku jadi mayat kau yang jadi imamnya. Kalau ayahmu nanti mati nak, tak ku banggakan kau siapa yang mengundangmu, mau bupati, mau wali kota, mau gubernur. Tapi tanganmu lah nak yang mengusap jasadku. Jangan sompet orang lain yang menengok auratku. Betul tak Bu? Sebab kejam-kejamnya orang tua, macam mana pun capeknya, Muhammad Bapak Ibu, pasti dia pengen anaknya yang menyelesaikan fardu kifayah. Orang sekarang kalau ada orang meninggal, bukan fardu kifayah anak, foto, tolong doanya guys. Ayahnya udah jadi mayat, udah dibungkus kait kafan, tolong doanya guys. Aku nggak punya ayah lagi. Oh Tuhanku, tak butuh itu. Sampaikan pagi ini. Kalau kalian anak 3 perempuan nak, kalau mati aku nanti kau sikakan sebelah kepala. Kau yang nomor 2 di pinggangku, kau yang paling kocik di ujung kakiku. Jangan biarkan nak menengok semua auratku orang lain. Kalaupun ada yang cacat dalam tubuhku, tak ada yang cerita selain kalian anak-anakku. Kalau orang lain yang memandikan tubuhku nak, adalah bekas gula basah di kakiku ini, memang bau. Pasti orang jijik memandikannya karena dia bukan darah dagingku. Tapi takkan mungkin seorang anak jijik mencium bau orang tuanya. Karena itu semua untuk kita. Aku begitu Bapak Ibu. Kumpul kalian kan kemana? Kemari. Biar tahu kalian bagian kalian masing-masing. Nanti kalau meninggal ya, tak berantem kalian. Ini orang tua sekarang itu. Yang takutan dia berantem anaknya kalau dia mati. Bukan takut dia kalau mati dia anak dia tak beriman. Takut orang tua sekarang kalau mati dia anaknya tak makan. Itu zaman sekarang Pak. Nanti bagi-bagilah kalian kan 4. Iya ya. Kau bagianmu Andi, daerah Jalan Megawati sebelah kiri. Yang sawah-sawah ya. Tapi hati-hati kau, masih garapan itu. Ingat dia surat-suratnya Pak. Surat-suratnya pun ingat dia. Aku dibayar ya. Kau di Serotan pasar 10. Oh garapan juga ya. Sama. Rupanya ayahnya pemain kan. Jangan begitu kan. Makanya kalau ada orang mau meninggal dunia, jangan sia-siakan waktu yang ada. Mau gelisah dia, jangan hiraukan la ilaha illallah. Di situ bergejolak antara bisikan setan dengan yang diajarkan keluarga. Ya, maka sekali-sekali Bapak Ibu mandi-mandikan mayat. Ya, saya Pak, mohon maaf Pak ya. Mama saya Ibu bilal mayat jenazah perempuan. Kadang-kadang sedih saya. Semua orang bisa menahan bau orang yang sudah wafat jadi bangkai. Nah, makanya besok kalau meninggal lembut, ya, inilah tangan oma aku dulu. Ya, inilah tangan oma aku yang membasuh aku waktu kecil sampai aku Muhammad SD. SD pun masih dimandikannya aku. Suatu saat nanti tangan inilah yang memandikan oma aku. Bahagia kali. Makanya melembutkan hati yang keras, biasakan memandikan mayat. Orang sekarang enggak. Meninggal ayah umaknya. Siapa anaknya? Kau? Iya. Mandikanlah. Enggak sanggup awaklah Pak Ustaz. Aku bilang, ngaku kau. Sanggup atau enggak pandai? Enggak pandai juga. Muncung kau ini kupikir, enggak sanggup. Bilang aja tak pandai. Imam pun nanti rebut. Orang dulu berebut jadi imam. Kenapa? Kebahagiaan dari orang tua. Sekarang Ustaz, awak wakilkannya Pak Ustaz. Enggak sanggup awak jadi imam. Enggak sanggup. Tamatan mana kau? STM Pak Ustaz. Jadi STM enggak bisa jadi imam. Pendeknya Pak. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Takbir kedua, Allahu Akbar, salawat. Tak bisa panjang pendek. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah. Takbir ketiga, Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dah. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'da. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa lagi? Ya, mau mandikan mayat. Makanya Bapak Ibu, ibu pun nanti kalau meninggal suami ambil. Bayangkan lagu. Allah bang,
Udah aku bilang sama kau bang, taubat kau sebelum mati. Mati juga kau kan bang. Bandal kali kau bang, nggak dengar cakap bini kau. Abang mikir udah tua, mati juga kau bang. Habis masanya itu. Makanya yang kedua apa? Hikmah orang yang memandikan mayat. Selanjutnya apa? Menggotong mayat itu sampai di perkuburan. Saya paling marah kalau dibuat BKM sekarang kalau mengangkat mayat itu pakai ambulan. Kenapa? Hilang hikmah iktibar di situ. Kalau dulu macam mana pun jauh perkuburan, anak beranak gantian. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang enggak. Kejar-kejaran. Allahu Akbar. Mayat itu di dalam, mak kencang kali kalian enggak ada jawab. Supirnya pun kayak supir rental. Jangan lagi itu kali pak. Saya pernah mau mengantar jenazah di ambulan. Gini-gini aku mikir, nggak ada pegangannya. Gini, macam mana yang aku pikir? Coba, agak pelan sedikit, santai. Iya, di situ iktibarnya. Dulu macam mana jauh pak? Digotong. Kenapa? Ada petuah senandung orang kampung dulu. Waktu kocik kau nak, ku gendong kemana-mana. Seumur sekalinya kau nak waktu mati aku kau gendong jasadku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gantian anak kedua, gantian bang, gantian lagi. La ilaha illallah. Walaupun keringatan anaknya basah kuyup bajunya, tapi kepuasan dia, hari ini ku gendong kau ya. Waktu kecil aku di subuh, kau gendong aku di pundakmu. Kalau nanti waktu libur, kau gendong aku, kau pegang kepalaku. Sekarang kepalamu di atas pundakku. Allah, la ilaha illallah. Iktibarnya dalam. Kalau sekarang pak, udah masuk, oke, tutup. Main lagi kereta. Kayak demon. Jangan gitu kali pak. Yang kita bawa mayat. Mengereng, ada otak kalian. Allahu Akbar. Santai aja lah. Di situ ada hikmah yang kita dapatkan. Wah, ya. Mama saya tadi malam juga ceramah malam ketiga. Sayang kali sama mamanya. Berapa usianya ibu meninggal orang tuanya? 88 tahun. Apa katanya? Betullah kata Ustaz. Senyum bahagia karena banyak harta, karena masih orang tua ada. Mohon maaf. Kalau sudah harta banyak orang tua tak ada, hambar rasanya. Kalau dulu, ayo kita berangkat umroh mak, ayo berangkat haji mak, ayo banyak harta, ayo berangkat umroh. Kalau sekarang, kadang-kadang lebaran pun udah hambar rasanya rumah itu. Biasanya mak aku duduk di sana lah dia. Kok lewat nanti sate, lewat makan, lewat lagi bakso, lewat semua, dipanggilnya semua, tapi nggak dimakannya. Itulah orang tua kita dulu, ya kan? Kita yang menghabiskan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Jadi kalau keras hati, kata ulama tadi, Sufyan Ats-Tsauri, ingatlah mati. Kalau kata Imam Al-Mawardi, husnul maut, apa katanya Bu? Sering-seringlah memandikan mayat.